Baris ke-9 dari bawah. Bermula sekurang-kurang orang yang diberi zakat itu, bagi tiap-tiap bahagi itu 3 orang, melainkan amil. Maka yaitu sekedar hajatnya, dan memadailah satu jika tiada berkehendak kepada lainnya. Dan wajib disamakan bahagian orang yang 8 itu, dan tiada wajib menyamakan antara 3 orang yang di dalam satu bahagi daripada 8 itu. Dan harus diberikan zakat itu kepada 1 pakir banyak dan 1 pakir sedikit di dalam 3 itu. Dan jikalau tiada maujud orang yang 8 bahagi itu di dalam negeri, maka yaitu diberikan zakat itu kepada bahagi yang maujud di dalam negeri itu. Dan yang diperoleh di dalam kebanyakan negeri itu 4 bahagi, yaitu fakir dan miskin dan gharib dan ibnu sabil. Dan kebanyakan negeri ketiadaan orang yang 2 bahagi, yaitu mu'allaf qulubuhum dan amilah. Dan setengah negeri mawujud 2 orang, yaitu uzat, orang yang berperang, dan mukatab, seorang budak. Dalam hukum pengaturan pemberian zakat, al-hukmu idza fuqida ahadul asnaf, idza fuqida ahadul asnaf fayuraddu sahmusin fil mafqud ilal mawjudin. Hukum apabila tidak didapati salah satu dari 8 asnaf, orang-orang yang berhak menerima zakat. Idza fuqida ahadul asnaf, apabila tidak didapatkan salah satu daripada asnaf orang-orang yang berhak menerima zakat, fayurat tusah musim fil mafqud ilal mawjudin, maka diberikanlah bagian untuk orang yang menerima zakat itu kepada orang yang masih ada tersisa. Kalau memang nggak ada salah satu daripada asnaf orang yang berhak menerima zakat, maka diberikan kepada yang ada. Dalam matan Zubat itu dikatakan asnafuhu in wujida tamaniyah man yukidur dutsahmahu lil baqiyah. Apabila salah satu dari 8 asnaf itu nggak ada, maka jatah zakat itu diberikan kepada yang ada. Ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Ujail rahimahullah. Beliau berkata, talatu masailah yufta biha ala ghairil mashhuri biman habil imam Syafi'i. Ada 3 permasalahan yang difatwakan, akan tetapi keluar dari pendapat yang masyhur di dalam mazhab al-Imam Syafi'i tentang urusan zakat. Yang pertama, jawazu sarfis zakati ila sinfin wahidin. Boleh menyalurkan harta zakat itu kepada 1 asnaf secara penuh. Tujuannya apa? Supaya mungkin tahun ini dia menerima zakat, tahun depan dia sudah bisa menyalurkan zakat.
mengkayakan setiap tahun satu orang. Jadi tahun ini ada orang yang dikayain, tahun depan ada satu orang yang dikayain. Maka dari sistem zakat saja sudah dapat mengentaskan kemiskinan. Yang pertama. Yang kedua, jawazu daf'i zakati riwahidin minas sinfi. Boleh menyalurkan satu orang mengeluarkan zakat untuk satu orang dari tiap-tiap jenis yang berhak menerima zakat. Yang ketiga, jawazu naqli zakat min mawdi'iha ila baladin akhar. Boleh memindahkan harta zakat dari satu negeri kepada negeri yang lain. Itu 3 permasalahan yang keluar dari mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, namun itu difatwakan oleh ulama-ulama Asy-Syafi'iyah. Faslun fi adabil qabidi. Ini suatu pasal pada menyatakan adab orang yang menerima zakat, yaitu 5 perkara. Al-qabid artinya adab orang yang menerima zakat. Adab yang pertama, hendaklah ia mengetahui bahwasannya Allah Ta'ala mewajibkan memberi zakat itu kepadanya, supaya jangan hatinya itu masyghul kepada yang lain daripada Allah Ta'ala, supaya semata-mata hatinya satu jua, yaitu kepada Allah Ta'ala. Karena demikianlah menyuruh Allah Ta'ala akan segala makhluk itu, bahwa adalah himmah hati mereka itu satu jua, yaitu kepada Allah Ta'ala dan kepada hari kiamat. Dan inilah yang dikehendaki dengan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Surah Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tiada kujadikan jin dan manusia itu melainkan haknya itu berbuat ibadah mereka itu akan daku, serta ikhlas, dan serta hadir hati mereka itu kepada aku, yakni jangan masyghul hati mereka itu kepada dunia dan kepada lain daripada Allah Ta'ala. Dan hendaklah ia meniatkan pada mengambil zakat itu, yaitu rezekinya daripada Allah Ta'ala, supaya kuat dengan dia mengerjakan ibadah akan Allah Ta'ala. Ulama-ulama terdahulu ketika memberi dan menerima menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia memberi sesuatu kepada orang lain, maka dia berkata, hadihi ilallah la ilaika. Ini adalah untuk Allah, bukan untukmu. Jadi ketika dia memberikan sesuatu kepada orang lain, apakah dia berhadiah, apakah dia memberikan sesuatu, maka hatinya berkata, hadihi ilallah la ilaika. Ini adalah untuk Allah, bukan untukmu. Terima